Ya guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah, tentunya pada video kali ini saya akan berbagi ilmu lagi ya. Dan untuk kalian yang penasaran bagaimana sih cara memilih merpati kolong yang setutnya kencang dan kasar. Nah, jadi simak terus videonya. Nah, memiliki merpati yang mempunyai setut kasar dan kencang itu bisa menjadi kepuasan tersendiri bagi para penghobi merpati, terutama untuk dimainkan dalam merpati kolongan ini. Nah, merpati kolong di daerah saya ini sudah mulai meluas ya. Mungkin hampir 70% penghobi merpati itu bermainnya di kolongan. Nah, dulunya di daerah saya ini adalah terkenal dengan merpati tinggan. Namun sejak adanya pandemi COVID-19, nah dari situ perkembangan pesat pemain merpati kolong itu meledak ya di daerah saya ini. Jadi saya pun juga ikutan bermain merpati kolong. Jadi dulunya saya juga bermain merpati tinggian ya. Nah, semenjak COVID ini jadi banyak banget pemain merpati kolong ini. Nah, maka dari itu saya ingin share ke teman-teman ya dalam memilih merpati yang mempunyai setut kasar, yang mempunyai setut kencang dan kasar. Nah, sebelum ke penjelasannya, untuk kalian yang baru gabung ya, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Nah, di depan saya ini adalah termasuk merpati kolongan ya. Ini merpati pelontang ya. Nah, jadi ada 3 poin yang mau saya jelaskan satu persatu. Jadi simak videonya sampai selesai ya, biar kalian paham dan mengerti apa yang saya jelaskan pada video kali ini. Nah, poin yang pertama yaitu dari bodinya, terus yang kedua itu dari segi sayapnya, terus yang ketiga dari supit udangnya. Nah, mari kita mulai dulu dari segi bodi merpatinya. Nah, bagaimana sih bodi merpati kolong itu yang baik dan berkualitas? Nah, jadi saya gambarkan kepada kalian ya. Nah, untuk bodi merpati kolong biasanya itu besar ya, dari segi bodinya itu besar, bulat dan kenyal. Nah, untuk merpati kolong kan harus mempunyai setut yang kenceng ya. Nah, maka dari itu ciri-ciri merpati yang setutnya kencang itu biasanya bodinya itu besar ya, kenyal dan tidak terlalu kaku, namun kenyal, bulat ya, di bagian depan bulat dan besar. Nah, jika kalian menemukan ciri-ciri merpati seperti itu, biasanya setutnya itu lumayan kencang. Nah, dari segi bodi, jadi tidak krempeng, tidak panjang ya, jadi harus bulat kencang, namun tidak kaku. Nah ini dari segi bodinya. Jadi dipegang pun itu berasa kenyal ya, ngebulat. Nah itu untuk dari segi bodi merpatinya. Nah, lanjut dari segi sayapnya. Nah, bisa kita lihat lar sayapnya itu seperti apa. Nah, seperti ini. Nah, mari kita lihat dulu dari otot bahunya. Nah, otot bahunya itu tebal ya, ini kokoh. Terus dari larnya itu tidak terlalu rapat, namun ujungnya itu bulat ya, ujungnya bulat dan sedikit renggang antar jarak bulunya. Nah, ini bulunya lebar-lebar ya, tuh bisa kalian bandingkan dengan tangan saya. Tuh, ini merpatinya gede atau besar. Ini bulunya lebar-lebar banget, bulu sayapnya. Nah, pilihlah juga ya tulangan bulu itu yang keras. Nah, tulangan bulunya ini kalian pilih yang keras. Nah, bisa dicek kekerasan bulunya dengan cara ditekan aja. Nah, semakin keras tulangan bulunya itu merpati akan semakin cepat cc-nya atau terbangnya. Nah, biasanya merpati kolong itu tulangan bulunya itu keras-keras. Nah, mengapa merpati itu terbangnya kencang-kencang? Nah, ini rahasia nih ya. Oke, dari ujung larnya juga lentur ya, tidak terlalu kaku, jadi masih lentur. Nah, kita lanjut ya dari segi supit udangnya nih. Nah, menurut pendapat orang-orang kan beda-beda ya dalam memilih supit udang. Nah, ini menurut saya pribadi. Jadi supit udang menurut saya yang bagus itu
teksturnya keras dan memiliki celah itu antara 1 cm. Jadi jangan terlalu rapat. Jadi usahakan kalian memilih supit udang yang celahnya itu setengah senti ke atas. Jadi jangan setengah senti ke bawah. Nah biasanya kalau terlalu rapat itu merpatinya akan ngebuang saat turun. Nah itu sudah banyak saya alami ya, merpati dengan mempunyai supit udang yang terlalu rapat. Jadi pas saat turun itu kalau nggak kuat ya ngebuang. Jadi paling ideal itu supit udangnya antara 1 cm celahnya ya. Nah ini menurut saya. Terus teksturnya itu yang keras. Saya ingatkan lagi, teksturnya yang keras. Nah itu adalah beberapa poin utama ya untuk memilih merpati yang sututnya keras dan kasar. Dan dari segi kaki juga menentukan merpati itu terbangnya kencang atau enggak. Biasanya kalau merpati yang terbangnya kencang atau cc-nya keras itu ya, turunnya keras di bawahnya, itu biasanya kakinya ini menggenggam kayak gini. Nah biasanya kakinya menggenggam kayak gini. Nah saat dipegang ya, ini kakinya kayak gini. Ini biasanya bawahnya itu keras. Coba aja kalian jika menemukan merpati seperti ini, pasti bawahnya keras. Nah tapi yang paling utama yaitu dari segi bodinya, terus dari sayap tadi ya yang saya jelaskan, dan dari supit udang. Itu adalah hal penting ya untuk merpati yang nantinya turunnya mau keras atau enggak, terbangnya mau cepat atau enggak. Nah terbang merpati juga menentukan kecepatan saat turun. Nah, itu perlu diperhatikan ya. Nah mungkin itu adalah rangkuman saya ya, sejelas-jelasnya untuk kalian, dan semoga bermanfaat. Dan jika kalian suka video kali ini, silahkan di share ke teman-teman ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya, supaya kalian gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload